Novel menikah saat SMA part 41. Setelah kejadian Boy meninggalkan Bunga karena Bayu, sampai sekarang Bunga masih kesal pada Boy. Sekarang mereka tengah belajar, Bunga sedari tadi mencuekkan Boy. Jika Boy berbicara, Bunga tak mengubrisnya. Kring-kring, bel istirahat berbunyi. Semua murid berhamburan keluar kelas. Bunga memasukkan buku yang ia keluarkan ke dalam tasnya. Nga, Boy memanggil. Bunga tak mengindahkannya. Ia terus saja memasuki semua peralatannya ke dalam tas. Bunga menyorongkan tangan kanannya di depan wajah Boy. Apa? Tanya Boy. Duit, singkat Bunga. Mau ngapain? Kantin. Ya udah, ayo bareng. Bunga menatap Boy tajam. Kalau nggak mau kasih, bilang aja, batin Bunga. Setelah itu, Bunga keluar kelas. Bunga terus memikirkan bagaimana ia jajan sekarang. Ia tidak ada uang sama sekali di kantongnya. Bunga berjalan tak tentu arah. Ia tidak tahu harus kemana sekarang. Ke kantin pun tidak mungkin. Lagian kantin tidak membuka langganan buat kaum penghutang. Bunga membuang napasnya jengah, lalu pergi ke arah toilet. Bunga masuk ke dalam toilet lalu masuk ke dalam salah satu biliknya. Bunga berkaca seraya merapikan pakaiannya. Gua kuat untuk nggak makan seharian. Bunga menguatkan dirinya sendiri. Bunga menutup kloset lalu duduk di atasnya. Kemudian ia mengeluarkan ponselnya dan memainkannya. Masih ada waktu 20 menit lagi, jadi Bunga seraya melirik ke arah jam yang tertera di atas ponselnya. Bunga mengotak-atik ponselnya, mulai dari buka WhatsApp, Instagram, WhatsApp lagi, Instagram lagi. Itu terus yang Bunga lakukan hingga bel berbunyi. Bunga bernapas lega, karena ia sudah tidak tahan di sini untuk lebih lama lagi. Bukan karena aroma toiletnya yang bau, hanya saja tidak ada yang menarik di sini. Bunga keluar dari bilik toilet. Saat membuka pintu bilik toilet, Bunga membesarkan bola matanya. Pasalnya, Boy tengah berada di sana dengan posisi membelakangi Bunga. Refleks, Bunga menutup kembali pintu bilik toiletnya. 10 menit telah berlalu. Bunga juga belum siap-siap untuk keluar dari bilik toilet ini. Ia tidak mau ketemu dengan Boy. Bunga malas bertemu dengan Boy. Bunga membuang napasnya pelan lalu membuka pintu biliknya. Selamat, lirih Bunga. Apa yang selamat? Tanya seseorang yang keluar dari bilik toilet sebelah kanan Bunga. Bunga menutup matanya. Ia tak mau melihat orang yang sedang berbicara itu. Lagian tanpa melihatnya, Bunga sudah mengetahui siapa orang itu. Buka mata lo, suruh orang itu dengan posisi sudah berada di depan Bunga. Bunga menelan salivanya, lalu membuka matanya secara perlahan. Boy, gumam Bunga kemudian menundukkan pandangannya. Boy berdehemku. Kenapa nggak ke kantin? Tanyanya. Lihatlah, pastinya ia sudah tahu jawabannya. Tapi dia masih aja bertanya. Dasar cowok. Bunga mengangkat kepalanya. Aku nggak ada duit, jawab Bunga seadanya. Kalau bisa minta sama gua. Benar-benar menyenangkan. Padahal tadi gue udah minta uang sama dia aja yang nggak ngasih. Bunga menatap Boy tajam, kemudian beranjak dari hadapan Boy. Boy menghentikan aksi Bunga. Lepas ketus Bunga yang sekarang tangannya digenggam oleh Boy. Lo mau kemana? Mau ke kelas? Tanya Boy. Bunga tak menjawab pertanyaan itu. Boy menarik tangan yang ia genggam, hingga Bunga berada di depannya. Apa lo nggak tahu kalau guru kelas 12 sekarang ini galak-galak? Bunga masih tidak mengindahkan pertanyaan Boy. Boy membuang napasnya pelan. Bunga, gue tahu gue salah sama lo karena kejadian kemarin. Tapi gue nggak tahu akhirnya jadi kayak gini. Gue minta maaf. Bunga tak menggubrisnya. Boy yang kesal karena sedari tadi hanya dikacangi, mengajak Bunga untuk masuk ke dalam bilik toilet yang Bunga masuki tadi. Kemudian Boy mengunci pintunya. Mau ngapain? Tanya Bunga takut. Mau ngulitin lo, bisik Boy. Bunga menelan salivanya dengan susah payah. Apa Boy sudah gila, sehingga dia ingin melakukan hal itu di toilet sekolah. Boy tertawa. Ia tertawa karena melihat reaksi Bunga yang sangat lucu. Boy menghentikan tawanya saat Bunga menatapnya heran.
Biar gak ketahuan kalau kita bolos, ujar Boy selanjutnya. Lalu Boy melepaskan genggaman tangannya dan duduk di atas kloset bunga tutup tadi. 10 menit telah berlalu, Bunga masih saja berdiri di depan pintu bilik seraya melipat kedua tangannya di depan dadanya. Lo gak capek? Tanya Boy. Bunga berdeh malas sebagai balasan. Boy menepuk-nepuk ke atas pahanya untuk Bunga duduk. Enggak, ketus Bunga. Boy tersenyum manis seraya memegang tangan kiri Bunga, lalu menarik sang empu hingga ia terduduk di pangkuan Boy. Ngadep gue lah duduknya, pinta Boy. Bunga menggeleng dengan posisi membelakangi Boy. Boy berdiri dari duduknya agar Bunga juga berdiri. Kemudian Boy duduk kembali di atas kloset, lalu memutarkan badan Bunga dan mendudukannya ke atas pangkuan Boy dengan posisi berhadap-hadapan. Bunga menurutinya saja. Ia menunduk malu, sedangkan Boy malah tersenyum penuh kemenangan. Maju dong, goda Boy. Bunga menggigit bibir bawahnya. Boy membuang napasnya pelan. Ia mendorong punggung Bunga hingga makin dekat arahnya. Boy, ntar itu. Itu apa? Potong Boy bertanya. Ntar itu. Bunga menggantungkan kalimatnya. Ia sengaja melakukannya sebagai kode untuk Boy. Apalagi kalau bukan karena posisi mereka saat ini. Boy tersenyum singkat. Ia mengerti maksud dari perkataan Bunga. Udah, sekalian belajar. Bunga menggeliat dalam tidurnya. Bunga memejamkan matanya lalu membukanya secara perlahan. Bunga menoleh ke arah dinding. Jam 8. Bunga membulatkan matanya besar-besar. Kali aja ya salah lihat, namun hasilnya nihil. Sekarang memang jam 8 malam. Tapi kenapa gue di kamar apartemen? Setahu gue terakhir gue di toilet sama... Batin Bunga. Refleks Bunga beranjak dari atas kasur setelah mengingat terakhir kali ia di toilet bersama Boy. Bunga melewati kaca besar yang terletak di lemari pakaian kamar ini. Bunga kaku di tempatnya. Yang awalnya Bunga menyampingkan kaca itu, memutar badannya menjadi 30 derajat. Sekarang Bunga menghadap ke kaca. Lagi-lagi Bunga membulatkan bola matanya besar. Pasalnya, baju yang Bunga gunakan sekarang sama baju terakhir yang Bunga kenakan berbeda. Tadi ia memakai baju putih abu-abu, sedangkan sekarang ia pakai baju kaos warna hitam lengan pendek. Setahu Bunga, ia tidak pernah memakai baju dalaman warna hitam di hari Senin. Setiap Senin, Bunga selalu memakai baju dalaman kaos warna putih. Refleks Bunga menutup bagian dadanya dengan menyilangkan kedua tangannya di sana. Enggak, teriak Bunga kuat. Boy yang mendengar teriakan itu segera ke kamar. Kenapa? Tanya Boy saat pintu kamar berhasil ia buka. Bunga langsung menjauhkan tangannya yang menutupi bagian dadanya. Bunga menatap Boy, lalu menggeleng. Setelah itu, Bunga kembali ke atas kasur dan mulai membaringkan badannya di sana. Boy membuang napasnya lega saat melihat respon Bunga seperti tadi. Kemudian Boy yang keluar kamar dan mengambil makanan yang telah ia buat. Boy membawa makanan itu ke dalam kamar. Boy duduk di pinggir ranjang tempat Bunga tidur. Nah, makan dulu, suruh Boy pada Bunga yang pura-pura memejamkan matanya. Nah, lo belum makan dari pagi. Bunga membuka matanya pelan, karena apa yang Boy katakan benar, bahwa Bunga belum makan dari pagi. Lagian perut Bunga keroncongan dari tadi. Sini, ketus Bunga meminta piring makanan. Gue suapin. Bunga menatap Boy penuh tanda tanya. Aku tanya atau enggak ya? Masa iya Boy ganti? Ucap batin Bunga. Boy menyorongkan piring makanan yang ia bawa tadi. Ya udah nih, kalau lo nggak mau disuapin. Bunga langsung mengambilnya tanpa menyanggah sedikit pun. Bunga menyuap suap demi suap ke dalam mulutnya, tanpa menawarkan makanan itu pada Boy. Masalah itu, Bunga terbatuk saat Boy mulai berbicara melenceng. Terpaksa, Boy tidak melanjutkan kata yang akan ia ucapkan. Boy menyorongkan air putih pada Bunga. Bunga langsung mengambil dan meminumnya. Makasih, lirih Bunga seraya memberikan gelas yang Boy berikan tadi pada Boy kembali. Boy menerima gelas itu seraya mengangguk sebagai balasan. Masalah. Bunga yang hendak menyuap menghentikan aksinya. Aku lagi makan, jadi jangan bahas yang lain dulu.